البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa jzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Asbahullah, seperti biasanya hadis yang kemarin kita baca disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis yang berisikan tentang Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat, atau Ifatul Mansurah, itu kelompok yang tolong, yaitu Ahlus Sunnati wal Jamaah, itu orang-orang yang senantiasa berada di atas As-Sunnah, berada di atas Al-Qur'an was Sunnah, kemudian berjamaah. Jamaah di sini adalah apa? Berkumpul, bersatu di atas al-haq. Itu namanya al-jamaah. Sebagaimana perkataan Imam Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, apa kata beliau? Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun engkau seorang diri. Walaupun engkau seorang diri. Jadi kelompok yang selamat adalah apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah senantiasa apa? Makrunatun bil Jamaah. Kama anna ahlul bid'ah atau ahlul bid'ah makrunatun bil furqah. Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa beriringan dengan apa? Ahlus Sunnah dengan Jamaah. Sedangkan ahlul bid'ah itu juga senantiasa beriringan dengan al-furqah, perpecahan. Yang menimbulkan perpecahan, pertikaian, perselisihan, itu tidak lain karena diantaranya adalah perkara bid'ah. Di mana ada kebid'ahan, disitulah menimbulkan perpecahan di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah makrunatun bil Jamaah, kama anna ahlul bid'ah makrunatun bil furqah. Karena Ahlus Sunnah digabung, diikat, diiringi dengan al-Jamaah, sedangkan Ahlul Bid'ah diiringi dengan al-furqah, perpecahan. Naam, sebagaimana disebutkan oleh siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih. Kemudian at-Taifatul Mansurah, al-Firqatun Najiyah ini yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis mengenai apa? Perpecahan umat. Beliau alaihi wasallam mengatakan iftaraqatul yahud ala 71 firqah wa iftaraqatul nasara ala 2 aw 72 firqah wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluhum fin-nar illa wahidah. Ila man hum ya Rasulullah, wa bi riwayah man hiya ya Rasulullah. Orang-orang Yahud berpecah belah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasara berpecah belah menjadi 72 golongan. Kemudian orang-orang itu umat Nabi Muhammad SAW yang sekarang kita berada di dalamnya terpecah menjadi 73 golongan. Mereka semuanya mendapatkan ancaman neraka kecuali satu. Kecuali apa? Kecuali satu. Ditanya Rasulullah SAW, man hum ya Rasulullah? Wa fi riwayah, man hiya Rasulullah? Siapakah kelompok yang satu tersebut yang selamat ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Man kana ala misli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Yaitu orang yang berada di atas apa? Keadaanku pada hari ini dan para sahabatku. Paham ya? Jadi orang-orang yang barakallahu fiik berada di atas syariat yang aku berada di atasnya pada hari ini dan para sahabatku. Itulah yang kelompok yang selamat, yang meniti mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengikuti para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in yang mereka dikenal dengan as-salafus saleh. Dikenal dengan apa? As-salafus saleh, yaitu para pendahulu kita yang saleh. Naam. Tafadhal, starkan terlebih dahulu yang bagian sini, sana, tafadhal, bismillah, tafadhalu.
Yang hafal kalau yang enggak hafal, yang hafal setoran. Bismillah. Ayo. Bismillah. Bareng. Ayo, na'am. Ayo. Ayadruhum Na'am ahsanta barakallahu fik. A'anakumullah. Sekarang yang sini. Ayo. Fadhalu. Bismillah. Ayo tafadhal. Ayo antum hafal. Ayo bismillah. Antum udah? Ayo bismillah. Hatta Na'am ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Fadhalu. Naam ahsantum barakallahu fiik. Anakumullah. Kita lanjutkan yang berikutnya. Kadang gitu ya, kadang separuh-separuh, kadang satu-satu, enggak masalah, lihat waktunya. Qala al-mu'allif rahimahullah fadlul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Yaitu keutamaan memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Perhatikan baik-baik ya kitabnya ini ya, karena kaitannya sekarang kaitannya dengan perkara yang besar. Termasuk tanda baiknya umat ini manakala umat ini masih ada orang-orang yang mau memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Itu termasuk tanda kebaikan umat ini. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, kuntum khaira ummatin ukhridat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu syahidnya. Perhatikan ya. Di dalam ayat tersebut Allah taala mengatakan kuntum khaira ummatin. Kalian itu adalah sebaik-baik umat. Ukhridat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Untuk ngapain? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian memerintahkan manusia kepada perkara yang baik dan melarang manusia dari perkara yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tanda baiknya umat ini manakala masih ada orang-orang yang mau memerintahkan perkara yang baik dan melarang dari kemungkaran. Kenapa demikian? Karena mengingkari suatu kemungkaran itu butuh yang namanya apa? Keimanan yang kuat. Diperlukan yang namanya apa? Keimanan yang kuat. Itu mengingkari kemungkaran. Karena banyak orang-orang ketika mau mengingkari kemungkaran takut dia. Takut dicaci maki, takut dihina, takut dikucilkan, takut dimusuhi. Nah itu, hati-hati. Kalau antum atau kita takut dimusuhi orang lain gara-gara mengingkari kemungkaran, itu sangat keliru. Paham ya? Seharusnya kita lebih takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok si fulan enggak mengingkari kemungkaran? Jadi kalau itu kemungkaran harus diingkari. Dengan cara bagaimana? Disebutkan dalam hadis yang sahih, hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, barakallahu fiikum, rawahu Muslim. Perhatikan baik-baik, hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri, rawahu Muslim, tahapan-tahapan dalam mengingkari kemungkaran. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ra'a minkum munkaran
falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Itu tahapan-tahapan tata cara dalam mengingkari kemungkaran. Artinya apa? Barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka ingkarilah dengan tangannya. Nomor satu dengan tangan. Kalau dia misalkan punya kekuatan, misalkan dia pemerintah, aparat negara misalkan, dia punya kekuatan. Nah, dia pemimpin misalkan. Nah, kalau tidak mampu dengan tangan, dengan apa? Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Kalau enggak mampu dengan tangan, dengan lisannya. Dakwah, sampaikan, ini haram, ini halal, ini bid'ah, ini sunnah, ini tauhid, ini syirik. Harus seperti itu. Harus berani barakallahu fiik. Kalau kita cuma diam, ada kebatilan diam, ada perkara bid'ah diam, senyap, alasannya menjaga ukhuwah. Ukhuwah yang mana yang dijaga? Ukhuwah itu enggak akan terbangun kalau di tengah-tengahnya ada kebid'ahan. Ukhuwah itu enggak akan terjalin kalau di tengahnya ada kebatilan. Sampai-sampai para ulama mengatakan apa? Kebatilan itu ya, semakin orang itu diam dari kebatilan, semakin menguat pula kebatilan tersebut. Sampai-sampai dipermisalkan as-saqit 'anil batil kasyaitanil akhras. Orang yang diam dari kebatilan itu bagaikan setan yang bisu. Sudah setan bisu lagi. Ngeri kan? Itu permisalan orang yang diam dari kebatilan. Jadi kalau ada kebatilan, ada kemungkaran, diingkari. Pertama kali dengan apa tadi kalau mampu? Dengan tangan. Kalau enggak mampu dengan tangan, dengan apa? Dengan lisan, dakwah, sampaikan al-haq, ini haram, ini halal, ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid, sampaikan. Walaupun pahit rasanya. Qulil haqqa walau kana murran, qulil haqqa walau kana murran. Ucapkanlah al-haq walaupun pahit rasanya. Memang ketika antum menyampaikan al-haq pahit rasanya. Kenapa kok pahit? Banyak orang yang enggak suka. Antum ketika mengingkari kemungkaran, teman antum akhirnya apa? Menjauhi antum, ya enggak? Menjauhi kita, benci sama kita. Itu sahal, gampang. Selama antum itu di atas al-haq, selama kita di atas kebenaran, karena mengingkari kemungkaran, merintahkan perkara yang baik, kok orang kok jauh dari kita, benci dari kita, menjauhi kita, enggak masalah. Asalkan kita jangan sampai dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidahnya gitu caranya. Biarkan orang menjauh, biarkan orang barakallahu fik tidak suka dengan kita karena kebenaran yang kita sampaikan. Paham maksudnya ya? Jadi ingkarul munkar hukumnya apa? Wajib. Kalau tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, dengan apa yang ketiga? Dengan hati. Hati ini digunakan untuk mengingkari kemungkaran. Enggak mampu dengan lisan, dengan hati. Hatinya benci, bukan malah senang dengan kemungkaran. Bukan malah senang dengan kebid'ahan. Karena yang namanya kebid'ahan, kemungkaran, kebatilan itu pasti akan hancur. Lambat atau cepat pasti akan hancur, cuman melihat dan menunggu waktunya saja. Begitu datang al-haq, hancurlah kebatilan. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Katakanlah telah datang al-haq, hancurlah kebatilan. Dan sungguh yang namanya kebatilan pasti akan hancur. Ya kan? Bal naqdhibu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahiq. Kemudian kami timpakan al-haq di atas kebatilan. Al-haq ditaruh di atas kebatilan, hancurlah kebatilan. Paham ya? Tiba-tiba hancur lebur kebatilan. Jadi kebatilannya barakallahu fiik, kalau kita diamkan akan semakin menguat dia. Kebid'ahan kalau kita biarkan akan semakin merajalela. Tapi kalau kita ingkari kebatilan, kita ingkari haram, bid'ah kita ingkari haram misalkan, itu orang akan tahu, oh ini bid'ah, ini sunnah, ini syirik, ini tauhid. Ini perkara maksiat, ini perkara taat. Sehingga dengan adanya ingkar munkar, orang akan apa? Paham mana yang hak, mana yang batil. Jadi jangan seperti orang-orang yang hizbiyun yang ada, mereka mengatakan yang penting anak tahu kebaikan saja. Anak enggak mau tahu masalah fitnah. Anak enggak mau bahas fitnah. Anak enggak mau mencari-cari yang keliru-keliru atau yang batil atau yang jelek-jelek. Anak mencari yang baik saja. Itu keliru. Antum kita wajib mengetahui yang baik dan wajib mengetahui yang buruk. Apa kata Syekh Shalih Fauzan? Syekh Shalih Fauzan atsabahullah, beliau menyebutkan dalam salah satu kitab beliau, syarah beliau terhadap sebagian rasail, beliau mengatakan fala yakfi lil insan an ya'rifal haqqa faqat. Fala yakfi lil insan an ya'rifal haqqa faqat. Bal la budda an ya'rifa al haqqa wal batil. Ini bayangkan ini. Fala yakfi al insan an ya'rifa al-haqqa faqat, bala budda an ya'rifa al-haqqa wal batil. Kenapa? Apa artinya dulu? Tidak cukup seseorang itu mengenal kebenaran saja, tapi wajib bagi seseorang mengenal kebenaran dan kebatilan.
mengetahui al-haq dan kebatilan dan al-batil. Fungsinya apa? Ya'riful haqqa min ajli an ya'mala bih itu. Ya'riful haqqa min ajli an ya'mala bih. Mengenal kebenaran, mengetahui kebenaran dalam rangka untuk diamalkan. Wa ya'riful batil min ajli an yatajannabah. Min ajli an yatajannabah. Dan mengenal mengetahui kebatilan dalam rangka untuk menjauhinya. Itulah yang namanya apa? Al-haq barakallahu fi. Jadi kalau kita cuma mengatakan, wah ana enggak mau mengetahui kejelekan, ana pengennya yang baik sajalah. Yang penting ana dapat kebenaran, perkara jelek itu urusan orang lain. Nah, itu enggak benar. Antum harus tahu. Ketika antum berjalan di muka bumi ini, pasti antum memilih jalan yang lurus. Memilih jalan yang lurus, halus, mulus. Ya enggak? Ada jalan yang rusak antum tinggalkan. Ini sama juga ketika kita berjalan di dalam mendalami ilmu agama ini, terkadang ada kebatilan, ada al-haq di situ. Paham ya? Sehingga ketika kita enggak tahu kebatilan, kita dikhawatirkan terjerumus dalam kebatilan. Ketika antum atau kita berjalan di jalan yang halus, kadang-kadang kita waspada atau tidak? Waspada, jangan-jangan ada jalan yang rusak. Nah, ketika ada jalan yang rusak, antum langsung masuk ke jalan rusak atau menghindar? Nah, itu. Jadi mengetahui jalan yang rusak fungsinya bukan untuk kita masuk dalam kerusakan, untuk berhati-hati. Paham ya? Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia yang beliau digelari Shahibus Sir, sahabat rahasianya Rasulullah SAW. Beliau waktu itu ketika para sahabat bertanya tentang kejelekan, tentang kebaikan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa ana as'aluhu 'anil syarr. Bayangkan ini. Para sahabat waktu itu bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, tapi aku malah bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan. Bayangkan itu. Apa tujuannya? Apa fungsinya? Makhafata an yudrikani. Aku khawatir kalau kejelekan itu menimpa diriku. Itu tujuannya itu. Tujuannya kita mengetahui kejelekan, kebatilan, bukan untuk berbuat kejelekan, tapi agar kita berhati-hati dan agar kita tidak terjerumus dalam kebatilan. Apa pantunnya? Araftus syarra la li syarri lakin li atawaqqihi wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Sudah kita lewati berkali-kali itu ya. Araftus syarra la li syarri. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan, lakin li tawaqqihi, tapi untuk apa? Berhati-hati. Untuk berhati-hati dari kejelekan tersebut. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Dan barang siapa yang tidak mau mengetahui kejelekan yang ada di dalam kebaikan, maka dia akan terjerumus, terjatuh dalamnya. Paham ya? Jadi antum atau kita semuanya jangan sampai terdoktrin bahwasanya kita harus mengetahui cuman kebaikan tok gitu loh. Paham ya? Kita mengetahui kebaikan itu nomor satu, tapi mengetahui kebatilan juga harus agar kita bisa menghindar. Paham ya? Mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang maksiat, mana yang taat, seperti itu. Na'am barakallahu fiik. Kita lihat. Qala al-mu'allif rahimahullah. Jadi tingkatan-tingkatannya dihafalkan ya. Pertama dengan tangan. Kalau enggak mampu dengan tangan, dengan lisan. Kalau enggak mampu dengan lisan, dengan apa tadi paling terakhir? Dengan hati. Apa kata Rasulullah SAW? Wa dzalika ad'aful iman. Mengingkari kemungkaran dengan hati itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Jadi kalau enggak ada pengingkaran sama sekali, la hati wala lisan wala tangan, berarti tidak ada benih keimanan pada dirinya, wal'iyadzubillah. Terjatuh dalam kekufuran. Kalau enggak ada pengingkaran sama sekali, tidak dengan lisannya, tidak dengan tangannya, tidak dengan hatinya, berarti apa? Tidak tersisa lagi di dalam apa? Hatinya keimanan, wal'iyadzubillah. Paham ya? Wa dzalika ad'aful iman. Selemah-lemahnya keimanan, mengingkari kemungkaran dengan apa tadi? Mengingkari kemungkaran dengan apa? Dengan hatinya. Berarti kalau hatinya enggak ngingkari, lisannya juga enggak ngingkari, kemudian apa? Tangannya juga enggak ngingkari, berarti apa? Tidak tersisa benih-benih keimanan, wal'iyadzubillah. Naam. 'An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, dari Rasulullah SAW qaal, beliau berkata, Rasulullah SAW berkata, mathalul qa'im ala hududillah. Perhatikan artinya ya. Mathalul qa'imi ala hududillah wal waqi'u fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin. Tak terjemahkan dulu. Permisalan orang yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Hududillah itu adalah haramillah, perkara-perkara yang Allah haramkan. Dan orang yang terjatuh di dalamnya, waqi' fiha, ini terjatuh dalam perkara yang haram. Paham ya? Jadi permisalan orang yang menjaga diri dari perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan dan orang yang terjatuh dalam perkara yang haram,
kamatsali qaumin, permisalannya itu seperti sekelompok kaum istahamu 'ala safinah, yang mereka itu rebutan untuk naik di atas kapal, rebutan. Berlomba-lomba, rebutan, istahamu, berlomba-lomba, rebutan untuk naik di atas kapal. Fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha. Perhatikan ini. Kemudian ketika rebutan, sebagian mereka dapat bagian yang atas, kan kapalnya tingkat. Sebagian ada yang dapat bagian bawah. Ini perhatikan baik-baik permisalan ini ya. Fa kana alladziina fi asfaliha, orang-orang yang berada di kapal bagian bawah, idza taqaw minal ma' marru 'ala man fawqahum, kalau mereka ingin air, mereka harus apa? Melewati orang yang di atasnya. Naik dulu baru lewat orang di atasnya ngambil air. Paham belum? Kan kapal tingkat atas bawah. Orang-orang di bawah ini kalau mau ngambil air kemana? Naik dulu kan? Naik melewati orang di atasnya baru ngambil air. Paham ya? Ini awal mulanya. Nah, akhirnya faqalu, mereka mengatakan, "Lau anna kharaqna fi nasibin, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana." Ini kelihatannya bagus, kelihatannya ya, tapi ini bahaya. Perhatikan baik ini. Orang-orang yang di bawah tadi itu, yang bagian bawah mengatakan, kalau seandainya kita melubangi ini, kapal ini kita lubangi, misalnya kita nggak perlu naik, nggak ganggu orang di atas, ngambil air langsung dilubangi, dapat air. Kelihatannya bagus nggak kelihatannya? Niatnya bagus biar nggak ganggu orang di atasnya. Tapi apa? Dibalik melubangi kapal tersebut bahaya atau tidak? Bahaya. Nanti airnya masuk semua gimana? Tenggelam semuanya, itu loh maksudnya. Kita lihat sini. Orang-orang yang di bawah tadi mengatakan, lau anna kharaqna, kalau seandainya kami melubangi, kharaqna melubangi, fi nasibina, untuk mengambil bagian kami, kharqan dengan suatu lubang, walam nu'dhi man fawqana, kita enggak akan mengganggu orang di atas kita. Gayanya ya. Ini kelihatannya bagus. Jadi kalau kita lubangi, kita enggak perlu naik ke atas lagi gitu loh. Dilubangi langsung airnya ngalir gitu loh. Kelihatannya bagus, tapi kita lihat. Fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Masyaallah ini. Kalau seandainya mereka orang-orang yang di atas ini membiarkan mereka, biarkan, lubangi biarkan. Membiarkan mereka dan membiarkan apa yang mereka inginkan, yaitu melubangi kapal tadi, halaku jami'an, mereka akan tenggelam semuanya. Paham belum? Kalau orang yang di bawah tadi itu, bagian bawah, ngelubangi kapal, bahaya atau tidak? Kalau dibiarkan ngelubangi terus, bahaya. Karena airnya masuk ke dalam kapal. Lah kalau airnya masuk, otomatis kapalnya tenggelam. Lah kalau tenggelam yang bawah atau atas juga ikut? Atas juga ikut. Itu maksudnya. Tapi ingat, sebaliknya, wa in akhadhu 'ala aydihim, tapi kalau mereka mengambil tangan-tangan mereka, maksudnya melarang. In akhadhu 'ala aydihim maksudnya melarang. Kalau seandainya mereka melarang orang-orang yang hendak melubangi tadi, najau, mereka pun selamat, wa najau jami'an, dan mereka semuanya pun juga selamat. Riwayat Bukhari. Masyaallah. Ini permisalannya. Paham belum? Jadi permisalan orang yang, nah barakallahu fikum, menjaga diri dari perkara yang Allah telah haramkan dengan permisalan orang yang terjatuh dalam perkara yang haram, seperti ini permisalannya. Kalau orang menjaga diri dari perkara yang Allah telah haramkan, itu dia akan menjaga dirinya selamat dan bisa menyelamatkan orang lain dengan seizin Allah Ta'ala. Paham ya? Tapi kalau orang yang terjatuh dalam perkara yang haram, itu nanti apa? Dia akan membinasakan dirinya sendiri dan bisa membinasakan orang lain. Ini lihat ini. Kelihatannya niatnya bagus, tidak ingin ganggu orang di atasnya katanya. Pengennya kita itu kalau butuh air ya langsung dialirkan itu, dibuka, dilubangi, kemudian airnya masuk ke dalam kapal tersebut, kita nggak perlu naik ke atas, nggak usah ganggu orang di atasnya. Tujuannya kelihatannya bagus, tapi ternyata di balik perbuatan tersebut membahayakan gitu loh. Kenapa membahayakan? Karena kalau dibiarkan melubangi kapal tersebut, airnya masuk ke dalam kapal. Nah, kalau air sudah masuk semuanya, penuh dengan air, kapalnya tenggelam atau tidak? Tenggelam. Lah kalau tenggelam yang di atas atau yang di bawah atau dua-duanya? Mereka semua tenggelam, binasa semuanya. Ini kesimpulannya adalah apa? Kalau ada orang berbuat kemungkaran, diingkari. Kalau ada orang berbuat kebatilan, diingkari. Ada orang berbuat kebid'ahan, dijelaskan ini bid'ah. Kenapa demikian? Karena yang namanya azab itu kalau udah menimpa semuanya kena gitu loh. Apalagi di satu kampung nggak ada yang amar ma'ruf nahi munkar, nggak ada yang dakwah sama sekali di satu kampung itu. Ada kemungkaran dibiarkan, nggak peduli dia, cuek dia, egois, mementingkan dirinya sendiri dia, nggak mau peduli orang lain. Itu hati-hati. Kenapa? Kalau Allah Taala mengirim suatu azab, kena semuanya nanti. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu
minkum khassah. Berhati-hatilah kalian dengan suatu bencana, musibah yang tidak menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian secara khusus. Berarti semuanya kena. Antum lihat. Ketika ada bencana, tsunami, banjir, gempa bumi, tanah longsor, yang kena orang-orang yang jahat atau orang baik juga kena? Hah? Orang baik juga kena. Orang muslim juga kena. Orang mukmin juga kena. Paham ya? Jadi kalau yang namanya musibah, yang namanya bencana, itu Allah Ta'ala ketika menimpakan tersebut kadang-kala apa? Semuanya kena gitu loh. Tapi itu hukuman bagi orang-orang yang berbuat kejahatan, hukuman bagi orang yang berbuat maksiat, dan ujian bagi orang yang beriman. Paham maksudnya ya? Jadi kalau kita hidup di suatu kampung, jangan pernah diam dari kebatilan. Jangan pernah diam dari kemungkaran. Antum punya 3 cara. Mampu mengingkari kemungkaran dengan tangan, bagus. Enggak mampu dengan tangan apa? Lisan, dakwah, taklim, kajian. Enggak mampu dengan lisan, mau berdakwah, mau ngaji, mau taklim, dilarang, jangan. Enggak boleh. Nah, seperti itu misalkan dilarang dengan hati. Mengingkari dengan apa? Dengan hati. Nah, pengingkaran dengan hati ini sudah lumayan karena ini yang paling kecil sudah. Paham ya? Tapi kalau enggak ngingkari sama sekali, malah membiarkan, barakallahu fikum, membiarkan kemungkaran, tidak ada pengingkaran, malah hatinya malah senang. Nah, hati-hati. Barakallahu fiik. Nah, seperti itu. Contohnya apa? Contohnya di kampungnya sebagai tempat bandar narkoba. Dia tahu itu kemungkaran, tapi setiap kali dia mau ngingkari, disuap. Nah, suap. Akhirnya apa? Mundurlah dia, enggak jadi mengingkari. Berarti enggak ada pengingkaran dengan hati kan? Nah, itu, hati-hati. Kalau ada adab kena juga orangnya. Paham ya? Seperti itu. Nah, ini kisahnya bagus sekali, sangat mengharukan. Jadi kelihatan dohirnya mau menolong orang di atasnya, tapi ternyata di balik itu malah berbahaya. Makanya orang-orang yang di atas menahan, jangan dilubangi. Kalau antum lubangi nanti bahaya, airnya masuk dalam kapal, kita tenggelam semuanya. Itu secara bahasanya seperti itu. Paham ya? Nah, tapi kalau dibiarkan, udah biar lubangnya aja biarin. Nanti kita kan di atas santai-santai. Mereka nggak naik ke atas, mereka ngambil air dari bawah langsung, dinyalakan kerannya. Paham ya? Dan nanti kapalnya itu ada lubangnya gitu, nanti airnya masuk. Itu yang di atas santai-santai. Orang yang di atas nggak paham ternyata. Paham ya? Tapi kalau yang di atas ini dia paham, dia akan melarang, jangan dilubangi kapalnya, bahaya. Kalau antum lubangi kapalnya, airnya masuk ke dalam kapal, kita tenggelam semuanya, binasa semuanya. Gitu loh. Paham? Makanya di sini apa? 2. Kalau mereka membiarkan, binasa semuanya. Kalau mereka melarang, selamat semuanya. Seperti itu. 6. Ya memang harus pengorbanan, yang atas harus sabar karena yang bawah harus naik ke atas dulu, kemudian di atas baru ngambil air. Sabar yang di atas. Paham ya? Kemudian setelah ngambil air mereka turun ke bawah lagi. Paham ya? Jangan sampai membiarkan yang di bawah malah ngelubangi kapal. Akhirnya kapalnya tenggelam, mereka binasa semuanya. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kita lihat syarahnya, perhatikan baik-baik. Qala syarih wa sabahullah, istahamu 'ala safinah, ay iktasamu mahalaha wa manazilaha bil Qur'an. Perhatikan ini. Maksudnya waktu itu mereka membagi-bagi tempatnya dan membagi-bagi kedudukannya bil Qur'ah, dengan Qur'ah apa? Qur'ah undian. Jadi undian itu diperbolehkan selama tidak ada unsur judi. Tidak ada unsur judi, tidak ada unsur taruhan di situ, enggak masalah. Undian. Paham ya? Kan udah kita lewati kan? Wa tusta'mal qur'atu 'indal mubhami. Au min al-huquqi rada tazahumi, kan itu dalam Al-Qawaidul Fiqhiyah disebutkan itu. Digunakan Qur'an itu ketika apa? Mubham, samar gitu loh. Ada 2 orang sama-sama pinter dia. Bacaan Al-Qur'an yang luar biasa. Paham ya? Nah, dipilih sangat sulit. A juga pinter, B juga pinter. Bagaimana yang caranya? Qur'an diundi. Yang keluar siapa? Mahmud sama Julaibib. Ternyata yang keluar namanya Mahmud jadi imam. Itu namanya Qur'an, diperbolehkan. Rasulullah juga pernah melakukannya. Ketika beliau hendak safar, mungkin peperangan atau yang semisalnya, istri-istri beliau mau ikut. Caranya sama beliau di Qur'an, diundi. Siapa nanti yang keluar namanya, dialah yang ikut. Paham ya? Seperti itu. Nah, kita lihat sini. Jadi waktu itu mereka iktasamu, saling membagi tempat-tempatnya, tapi dengan cara Qur'an diundi. Berikutnya, akhadu ala aidihim ay amsaku aidiyahum. Orang-orang yang atas menahan tangan mereka, jangan dilobangi, menahan. Al-ma'na annahu kadzalik. Maksudnya bahwasanya itulah seperti yang disebutkan.
inna man'an nasi al-fasiq anil fisqi naja. Masya Allah maknanya ini. Bahwasanya melarang manusia dari perbuatan kefasikan, perhatikan ya. Bahwasanya manusia apa? Naam, annahu kadza in mana'an nasu al-fasiqa anil fisqi, in mana'a al-nasu al-fasiqa anil fisqi, maksudnya adalah jika manusia itu melarang orang fasik dari perbuatan kefasikan naja, dia selamat. Orang fasik mau berbuat onar, dilarang, selamat enggak? Selamat. Wa najau, dan mereka pun akan selamat min adzabillah, dari azab Allah taala. Wa in taraku, tapi kalau mereka membiarkan orang fasik tadi berbuat ala fi'lil ma'siyah, berbuat atas perbuatan maksiat, walam yuqimu 'alail had, dan tidak ditegakkan padanya had hukuman, halla bihimul adzab wa halaku bisyu'mihi. Akhirnya apa? Akhirnya mereka semuanya apa? Terkena pada mereka azab. Halla, mengenai mereka, menimpa mereka, azab, semua azab mengenai mereka. Wa halaku, dan mereka pun binasa bisyu'mih, mereka apa? Binasa dengan kesialan dan kemalangannya. Syu'm itu sial. Jadi perbuatan dia karena enggak mengingkari tadi dianggap sial, akhirnya binasa semuanya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Jadi dalam mengingkari kemungkaran jangan sampai keliru ya. Mampu dengan tangan. Kemudian kalau enggak mampu dengan tangan, dengan apa? Lisan. Kalau enggak mampu dengan lisan, dengan apa? Dengan hati. Dan jangan pernah mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran, ini haram. Orang hizbiyun, ini kita cerita hizbiyun biar antum paham. Orang hizbiyun di luar sana kalau mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran, gambar makhluk bernyawa haram katanya. Tapi dia sambil muslim gambar makhluk bernyawa yang dikirim itu. Paham ya? Jadi gambar makhluk bernyawa diposting, dijelaskan ini haram. Dia ngomong haram dalam kondisi memposting gambar makhluk bernyawa. Berarti apa? Mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran. Seharusnya cukup apa? Audio, suara, gambarnya harus tampilkan itu. Paham ya? Gambar makhluk bernyawa haram, selesai. Enggak usah nampilkan gambar lagi. Jangan diposting lagi gambarnya, dikirim kemudian baru katakan haram. Paham ya? Nah, itu penting. Kenapa penting? Karena jangan sampai kita mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran. Itu yang pertama. Yang kedua yang haram, mengingkari kemungkaran dengan sesuatu apa? Yang menimbulkan kemungkaran besar. Mengingkari kemungkaran tapi apa? Menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, ini haram juga. Paham ya? Contohnya apa? Contohnya? Di kampung lagi ada orang pesta miras, minuman keras. Antum tahu itu haram. Nah, ketika antum waktu itu mau ngingkari, kok nanti menimbulkan kemungkaran besar, lebih baik ditahan. Kenapa? Karena kalau antum mengingkari di situ, mungkin antum akan dihancurkan nanti. Paham ya? Dihajar nanti. Paham ya? Akhirnya apa? Enggak bisa dakwah, enggak bisa lagi melanjutkan apa? Nah, barakallahu fiikum, kajiannya atau yang semisalnya. Berarti mengingkari kemungkaran akan menimbulkan kemungkaran yang lain. Akhirnya dia ngamuk, semuanya dipecahin, dirusak, itu. Paham ya? Kisahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Waktu itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih, beliau berjalan dengan salah satu temannya, melihat orang minum khamr, mabuk ini, mendem, minum khamr. Kemudian dalam kondisi seperti itu, Syekhul Islam lewat enggak ngingkari. Ditanya oleh temannya, "Ya Imam, kenapa engkau enggak tidak mengingkari? Ini kan kemungkaran." Kata beliau, "Kalau seandainya aku mengingkari dalam kondisi dia seperti itu, dia nanti akan ngamuk dan akan merusak kehormatan kaum muslimin. Merampok, ngambil, kemudian bisa apa? Bisa merusak kehormatan para wanita." Nah, di situ Syekhul Islam menerapkan apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Yaitu meninggalkan kerusakan kadangkala lebih didahulukan daripada meraih kebaikan. Paham belum? Antum meninggalkan posisi mereka mabuk-mabukan itu lebih didahulukan daripada antum ingin menghilangkan mereka semuanya biar enggak mabuk. Kenapa? Karena menimbulkan kemungkaran besar di balik apa? Pengingkaran tersebut. Paham? Kecuali kalau antum orang-orang yang punya kekuatan, pemerintahan, pemimpin, paham ya? Sehingga punya kekuatan dan senjata, itu lain lagi. Di situ nanti kan bisa meredakan. Tapi kalau rakyat sipil sama-sama sipilnya, jadi dilihat ketika mengingkari kemungkaran jangan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Dan jangan mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran. Hati-hati ya. Mengingkari kemungkaran jangan dengan kemungkaran juga, tapi mengingkari kemungkaran dengan ketaatan. Kita lihat, wa hadza ma'na qouli ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Dan ini adalah makna perkataan Allah Ta'ala, berhati-hatilah kalian
dengan suatu fitnah, musibah, ujian, bala, petaka. La tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah, yang tidak menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Jadi yang zalim pun kena, yang tidak zalim juga kena. Paham ya? Kita harus hati-hati di situ. Karena di kampung itu kan banyak orang. Seperti itu, na'am barakallahu fiik. Bal tusibukum 'ammah. Maksudnya apa? Bahkan menimpa adab tersebut menimpa kalian ammatan, secara keseluruhan. Bisababi mudahanatikum. Dengan sebab apa? Mudahanatikum. Dengan sebab perbuatan kalian meremehkan. Mudahanah itu meremehkan, menganggap enteng, meremehkan, menyepelekan, kemudahan namanya. Paham ya? Perkara sepele aja kok. Perkara mungkar sepele aja, meremehkan perkara mungkar. Nah, kemudian menganggap kecil perkara mungkar, kemudian tidak peduli dengan perkara mungkar. Ini sebabnya. Paham ya? Dengan sebab mudahana ini akhirnya apa? Kena semuanya. Allahul musta'an. Wa qad tatabaqa 'ala wujubil amri ma'ruf wa nahyi 'anil munkar al-kitab was sunnah wa ijma'ul ummah. Perhatikan itu. Sungguh telah apa? Telah sepakat dan telah mencocoki mengenai apa? Wajibnya memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Apa yang mencocoki? Apa yang sepakat? Al-Qur'an was sunnah dan ijma' ummah. Paham? Al-Qur'an was sunnah ijma' ummah sepakat semuanya bahwasanya wajibnya memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Kenapa demikian? Karena itu termasuk apa? Ciri-ciri, kriteria umat terbaik yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quranul Karim. Apa yang Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quranul Karim? Sebutkan dalam ayat tadi yang kita lewati. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ini kriterianya. Sebaik-baik umat apa kriterianya? Pertama, ta'muruna bil ma'ruf, merintahkan perkara yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang dari perkara yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal a'lam bissawab, itu hadisnya. Jadi besok yang mampu untuk menghafal dihafal hadisnya. Barakallahu fiik. Yang tidak mampu tidak masalah, tapi diupayakan. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.